kita di sini akan melakukan podcast tentang sejarah agresi militer 1. Kita langsung Ke pertanyaannya ya. Yang pertama aku menanya, kapan terjadinya agresi militer 1? 1947 sampai 5 Agustus 1947. Terus yang kedua, apa tujuan utama agresi militer Belanda sama Ekonomi dan politik. Kalau ekonomi, menguasai daerah, yaitu ada perkebunan, pertambangan, dan berbagai wilayah yang mereka kuasai, yaitu ada di pelabuhan Jawa dan Sumatera. Kalau untuk politik, menghancurkan Republik Indonesia dan mengembalikan kekuasaan Belanda. Apa dampak agresi militer 1 bagi wilayah Indonesia? Wilayah RI sendiri sempit. RI semakin sempit. Sesuai perjanjian Renville, RI hanya diakui di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Daerah kaya dikuasai Belanda lewat garis di markas Van Mok, teman-teman. Van Mok. Next, lanjut ya. Pertanyaan keberapa tadi? Keempat. Sorry. Siapa tokoh yang memimpin agresi militer Belanda? Satu. Yang memimpin itu Van Mok bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sementara Indonesia mengutus Sultan Zahir, Muhammad Susanto, Tirto Projo, dan Akal Gani. Adapun Inggris diwakili Lord Keeler. Next ya teman-teman, pertanyaan kelima. Mengapa Belanda tidak mengalami kesulitan saat menjalankan agresi militer Belanda 1? Satu, persenjataan Belanda lebih modern. Sementara Belanda mempunyai persenjataan yang lebih modern daripada senjata yang digunakan tentara Indonesia. Kedua, pasukan Indonesia terpencar. Pasukan Indonesia kurang terorganisasi dan terpencar-pencar sehingga membentuk kantong-kantong republik yang berupa wilayah kecil yang masih dikuasai oleh pasukan Indonesia. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia merasa gamang atau sehingga belum sepenuhnya membantu pasukan Indonesia, walaupun banyak juga yang sangat bersimpati dan berani berkorban untuk berperang. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kapan dan bagaimana agresi militer Belanda 1 berakhir? Agresi militer Belanda 1 berakhir pada 5 Agustus 1947 setelah Dewan Keamanan atau PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan tembak-menembak. Hal ini muncul laporan Indonesia ke PBBI mengenai pelanggaran yang dilakukan Belanda. Oke, selanjutnya ya. Apa latar belakang atau penyebabnya agresi militer Belanda 1 terjadi? Belanda mengingkari hasil perundingan Linggarjati 25 Maret 1947. Belanda ingin menguasai wilayah. Yang kedua, Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia yang kaya hasil bumi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Belanda beralasan Indonesia melanggar gencatan senjata dan ingin menegakkan kedaulatan Belanda. Next. Oke ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana strategi pertahanan Tentara Nasional Indonesia atau bisa disingkat TNI
menghadapi agresi militer Belanda I. Karena kalah dalam persenjataan, TNI menerapkan strategi perang gerilya, mundur dari kota-kota besar dan melakukan bumi hargus atau menghancurkan infrastruktur agar tidak bisa digunakan oleh Belanda. Apa pelajaran Belanda dari peristiwa agresi militer Belanda I? Nah, Di sini aku jawab ya teman-teman. Pelajaran pentingnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya perjuangan ganda atau diplomasi dan militer, serta pantang menyerah meski dalam posisi terdesak. Yang kedua bakal dibacain lagi. Harapannya agar generasi muda terus merawat kemerdekaan Indonesia, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, agar tidak ada lagi direndahkan atau dijajah secara terselubung oleh bangsa lain. Gitu teman-teman. Oke, sekian podcast dari kami. Kalau misalkan ada salah-salah katanya atau kayak ada Banyak yang bercandanya. terlambatnya, terus Iya. bercandanya, terus berisiknya, mendengarkan. syarat ada Agresi militer Belanda I. Kalau teman-teman gitu doang. agresi militer teman Belanda I. Buat kemerdekaan lupa.